Halo saudara, salam jumpa kembali di Gelar Perkara bersama saya, Vidi Batlolone. Saudara, operasi Brantas Jaya yang selesai pada 23 Mei lalu telah menjaring 3.000 lebih preman dari seluruh Jakarta. Namun kurang dari sepekan, premanisme kembali terjadi. Sejumlah juru parkir liar dan Pak Ogah meminta uang secara paksa pada pengendara mobil di Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta Barat. Cekcok terjadi karena pengendara mobil tak memberi uang. Mengapa praktik premanisme masih terus terjadi dan sulit diberantas? Saksikan liputannya dalam Gelar Perkara pekan ini. Preman berkedok juru parkir. Praktik premanisme, salah satunya yang dilakukan juru parkir liar dan Pak Ogah, kerap meresahkan masyarakat. Lantas, bagaimana cara menghentikan premanisme? Apakah cukup dengan operasi bersih-bersih preman? Simak liputan jurnalis Kompas TV Eril Wiranata. Gua videoin lu. Bang, di videoin bang. Mungkin karena tidak memberikan uang Pak Ogah tersebut, Pak Ogah merasa tidak terima. Lalu ada cekcok mulut, terus dikejar. Ketika ditangkap dalam operasi berantas Preman Jaya tadi, kemudian tidak memberikan efek apapun, kan kita ditangkap, lepas lagi. Tidak ada keterangan yang diberikan, tidak ada apa langkah berikutnya. Apakah diberikan pelatihan tadi, sertifikasi juru parkir yang baik? Apakah dialihkan pada profesi pekerjaan yang lain gitu ya? Apakah dibina selama 6 bulan untuk dikirim ke luar negeri misalkan? Kalau kayak begitu ya balik-balik lagi masalahnya. Pengendara mobil cekcok dengan petugas parkir liar atau Pak Ogah dikarenakan pengendara mobil enggan memberikan uang saat berputar balik di kawasan Mangga 2, Jakarta Barat. Saudara, petugas parkir liar atau Pak Ogah kerap meresahkan bagi pengguna jalan. Lantas, praktik premanisme berkedok juru parkir liar atau Pak Ogah ini apakah akan terus ditindak? Simak dalam liputan kami di Gelar Perkara. Kadang-kadang mintain nggak sewajarnya, kadang-kadang sebentar mintain 5.000, kadang-kadang mintain nggak sewajarnya, kadang-kadang sebentar mintain 5.000, 2.000. Ya betul memberatkan, apalagi saya kan namanya kerja itu kadang parkir liar itu nggak bisa masuk untuk dirembes di perusahaan gitu mas. Ya kalau memang kenyataannya ada seperti itu, juru parkir liar yang mematok harga sih itu sangat meresahkan masyarakat ya. Gua videoin lu. Akhir Mei lalu, dugaan pemalakan yang dilakukan juru parkir liar dan Pak Ogah terhadap pengendara mobil viral di media sosial. Pengendara mobil adu mulut dengan juru parkir liar dan Pak Ogah. Para pelaku sempat mengejar, namun si pengendara mobil berhasil meloloskan diri. Dari kejadian ini, polisi menangkap 5 pelaku, salah satunya masih di bawah umur. Para pelaku merupakan warga yang tinggal dekat TKP. Yang berawal dari salah satu pengendara mobil atau mobil box yang melintas di depan Gereja Sion di putaran balik, mungkin karena tidak memberikan uang dan si kenek tersebut melihat terus ke Pak Ogah tersebut. Pak Ogah merasa tidak terima. Lalu ada cekcok mulut, terus dikejar. Rata-rata warga sekitar sih mas, warga di sekitar lokasi. Dugaan praktik premanisme jukir liar dan Pak Ogah terjadi di Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta Barat. Di jalan untuk putar balik inilah cekcok antara pengendara mobil dan para pelaku terjadi. Saat kejadian, lalu lintas sedang ramai. Ya saudara, beberapa waktu lalu terjadi cekcok antara dua pihak pengemudi dengan parkir liar atau Pak Ogah yang berada di Mangga 2, Jakarta Barat. Dan disinilah tempat lokasi kedua pihak tersebut sempat cekcok karena diduga dari pengemudi mobil box tersebut enggan memberikan uang kepada Pak Ogah atau tukang parkir liar. Dan memang jika dilihat hingga saat ini
di lokasi yang berada di putaran Jalan Pinang Sia ini masih terlihat adanya aktivitas dari Pak Ogah ataupun tukang parkir liar yang berada di putaran. Dan memang keterangan yang kami terima dari Polsek Taman Sari bahwa setelah dari kejadian tersebut sudah diamankan dari 5 tukang parkir liar atau Pak Ogah tersebut, yang dimana diamankan ke Polsek Taman Sari. Kejadian berawal saat sopir mobil box memutar balik di Jalan Mangga 2 Raya. Di jalan putar balik, para jukir liar dan Pak Ogah mengarahkan mobil sambil meminta uang. Namun, si pengendara mobil tak memberinya, hanya melihat ke arah jukir liar dan Pak Ogah sambil berlalu. Tidak jelas siapa yang memulai. Cekcok pun terjadi hingga si kernet turun dari mobil. Pelaku lain berdatangan, si kernet melarikan diri. Usai kejadian, sopir mobil box dan kernet tidak melapor ke polisi. Meski begitu, polisi menangkap para pelaku dan membina mereka agar tidak mengulangi aksi premanisme. Tapi istilahnya dari sifatnya anak-anak tersebut seakan memaksa bagaimana untuk meminta uang. Tapi dari pihak korban tidak mau melaporkan atau tidak mau melanjutkan permasalahan tersebut. Pak Ogah ataupun parkir liar memang di bawah umur dan pelapor sendiri tidak melakukan pelaporan sendiri. Jadi ya mungkin itu hak dari pelapor, tapi kami melakukan tetap upaya untuk terkait pembinaan karena di bawah umur kita panggil orang tuanya untuk buat surat pernyataan agar tidak mengulang perbuatan tersebut. Premanisme di jalan terus terjadi meskipun polisi gencar melakukan operasi bersih-bersih preman. Melalui operasi Berantas Jaya yang dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Indonesia mulai 9 Mei hingga 23 Mei lalu, Polda Metro Jaya dan jajaran Polres wilayah Jakarta menjaring 3.000 lebih preman. 700-an preman ditangkap di Jakarta Barat. Di antaranya, jukir liar dan Pak Ogah karena pemalakan dan tindak kekerasan. Namun, kurang dari sepekan premanisme kembali terjadi. Kejadian di Jalan Mangga 2 Raya menjadi sinyal premanisme terus ada. Itu selama 14 hari ini kami sudah melakukan penangkapan kurang lebih sekitar 48 orang dengan 37 laporan polisi. Dan juga kita sudah melakukan pembinaan terhadap beberapa yang aduan masyarakat ataupun dari polisi yang sudah melakukan pembinaan ataupun patroli, di mana totalnya adalah 752 pembinaan yang contoh misalnya ada parkir liar ataupun Pak Ogah sendiri. Saya pastikan yakinkan bukan hanya berhenti di sini, sesuai dengan perintah pimpinan dan juga harapan kepada masyarakat kepada Polri. Saya sebagai Kasarreskrim tetap akan berkelanjutan dan kami pastikan khusus untuk Jakarta Barat kami memberikan rasa aman dan nyaman dan berkeadilan kepada masyarakat tersebut. Premanisme tak mudah diberantas. Kriminolog menilai operasi apapun tak akan efektif jika tidak disertai pengawasan melekat yang berkelanjutan. Para preman termasuk jukir liar dan Pak Ogah tidak akan berubah jika tidak dibina dan dibekali keterampilan. Tidak efektif, premanismenya dilakukan karena tadi ada yang sedang hangat-hangatnya, sedang viral, maka ada tindakan direspon oleh negara dengan operasi Berantas Jaya. Tidak ada apa langkah berikutnya. Apakah diberikan pelatihan tadi, sertifikasi juru parkir yang baik? Apakah dialihkan pada profesi pekerjaan yang lain gitu ya? Apakah dibina selama 6 bulan untuk dikirim ke luar negeri misalkan? Kalau kayak begitu ya balik-balik lagi masalahnya. Mereka kembali beroperasi karena tidak ada pengawasan yang melekat, tidak ada pembinaan. Kriminolog berharap operasi penindakan preman bukan sekedar tindakan reaksional sesaat yang selesai dalam hitungan pekan. Semua pihak harus bekerja sama, serius menyelesaikan akar persoalan premanisme. Pembinaan itu menjadi penting. Premanisme akar masalahnya semuanya adalah aspek kemiskinan. Maka diperlukan pelatihan-pelatihan tadi, mekanisme sistem regulasi bagaimana merekrut ya calon-calon tukang parkir yang kemudian tadi yang terampil, yang tersertifikasi, yang punya keterampilan yang memadai, Mensos, dinas sosial, kepolisian, Pemda gitu ya. Kemudian ada Satpol PP, semuanya harus bekerja sama di situ. Kalau mereka menolak, ya nggak bakal selesai masalahnya.
Bagi masyarakat, jika Anda mengetahui ada praktik premanisme atau mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari para preman, segera lapor pos polisi terdekat atau telepon saluran bantuan polisi 110. Bahwa masyarakat jangan takut untuk memberikan laporan atau pengaduan kami. Kami akan cepat gerak tindak. Praktik premanisme dimanapun tempatnya, apapun bentuknya harus ditindak. Masyarakat harus berperan. Caranya lapor polisi jika melihat adanya aktivitas premanisme. Kemudian juga masyarakat dapat melaporkan jika mengalami atau mendapati perlakuan yang tidak menyenangkan dari preman. Eril Wiranata, Andini Anissa, Kompas TV, Jakarta.